ayahnya. Baik. Wal ayah allati ba'daha qadaf qiraah, jangan wars dulu. Qiraah Hafs. Qad aflaha man tazakka. Maka ini adalah qiraah dari Hafs an Asim. Qad aflaha. Maka qad qaf di sini huruf mufakhamah. Maka mufakhamah harus dia itu mufakham, bermakna al-fam mumtali'ah bil hawa, dipenuhi mulut dengan udara, dan juga aqsal lisan ila al-hanaqil a'la. Qa qiqu aq qa qad qa. Maka di sini mufakhamah. Wadal muraqqaqah. Namun di sini dia sukun, maka dia bersifat qalqalah. Maka sekarang dal karena dia sukun qad. Maka di sini kita masuk kepada sedikit faidah dari makhraj dan sifatnya. Maka dal makhrajnya adalah tarful lisan ma'a usul atsanaya al-ulya. Usul atsanaya maknanya gigi seri kita yang besar ada usulnya. Maka usul asal dari gigi tersebut yang dua besar di atas dinamakan usul ats-tsanaya al-ulya, yang atas, bukan yang bawah tapi yang atas. Maka ini makhraj da tarful lisan ma'a usul ats-tsanaya al-ulya. Maka dibaca dadidu ad. Dan Arab dibaca dengan dal yang normal, dadidu ad. Adapun orang Sunda maka dalnya kental, si dadang. Dadidu ad. Itu banyak qiraah orang Sunda dalnya kental. Qul huwallahu ahad labas liana mughatta bi qalqalah. Namun banyak dalnya itu kental, dan nanti pas belajar dengan para qurra itu akan dirubah. Kita juga dulu terkena waktu saya baca, maka guru kita mengatakan dal kamu kental. Dalam hati orang Sunda memang seperti itu dalnya kental. Maka di Arab cukup dengan pertengahan dadidu ad, bukan dadidu dan sebagainya. Maka sifat dari dal dia adalah sifat yang asyiddah. Dan sifat syiddah maknanya sifat yang hurufnya itu la yajri syai' minas saut, tidak ada suara yang keluar. Dan juga jahr, dan jahr maknanya inhibas an-nafs, nafasnya itu ditahan, tidak keluar seperti yang terdahulu, seperti ha, yah, ya, yah, ya. Maka ada yang keluar dari nafas dan ada keluar dari suara. Maka di sini lawannya dal, dia min hurufus syiddah, maka sifatnya dia termasuk dari sifat yang kuat, makhrajnya kuat. Maka oleh sebab itu dia bisa menahan suara dan bisa menahan dari nafas di saat disebutkan. Dan huruf syiddah ini ada 8, ajid, qatin, bakat. Maka di sini dal masuk kepada kalimat ajid. Maka dibaca dadidu ad. Tidak ada seperti ha, hi hu ah, yah ya, qad. Adapun jika dikatakan itu kan qalqalah, keluar juga qad. Maka qalqalah di ilmi at-tajwid bukan dari sifat al-hams dan bukan dari sifat
ar-rakhawah, maka dia masuk kepada syiddah tetap. Qad meskipun nanti di akhirnya membalik qad seperti itu. Ahad, maka huruf jahr dan huruf syiddah itulah dari makhraj dal. Dan temannya tadi ajid, qatin, bakat, misalnya babi, bu, ab, maka ba tidak seperti ha, masih keluar nafas. Qad, maka inilah makhraj dal. Dan dia di sini karena sukun, maka dia masuk kepada qalqalah, dan qalqalahnya qalqalah yang apa? Yang sugro, karena masuk kepada wastil kalimah. Karena kita akan menyambungnya dengan aflaha. Jadi dinamakan tetap wastul kalimah karena kita memang mau menyambungnya dengan aflaha. Jadi qad af. Qalqalahnya sugro. Kemudian aflaha, maka hamzah muraqqaqah wal fa muraqqaqah kadzalik. Namun karena fa di sini sukun, maka menjadi jelas makhrajnya. Fa fi fu af. Maka di mana makhraj fa? Fa min huruf asy-syafatain. Dia termasuk dari huruf-huruf seperti ba, mim, waw di syafah. Maka makhrajnya min batni syafah as-sufla. Apa makna batni as-syafah as-sufla? Batni adalah perut, dari as-syafah as-sufla, ini syafah as-sufla. Maka tidak ada hubungannya dengan yang di atas. Maka fa min batni as-syafah as-sufla ketemu dengan apa? Atrafus sanaya al-ulya. Ini atrafus sanaya al-ulya, dua yang besar. Maka dia itu bertemu dengan perut dari bibir yang bawah. Fa, fi, fu, yadhar lama sukina. Maka makhraj itu jelas di saat disukunkan dan ditasdidkan. Af atau ditasdidkan faffa, baffa, taffa, maka makhrajnya jelas. Usul athanaya al-ulya, afwan, athanaya al-ulya, atrafnya, atraf ujung sini bertemu dengan batinus syafah as-sufla. Fa fi fu af. Qad aflaha. Dan sifat fa dari sifatul hurufnya berbeda dengan dal. Lawannya dal. Maka dal sifatul syiddah dan sifat yang jahar, kuat makhrajnya, tidak mengeluarkan nafas dan suara. Qad. Namun fa maka dia sifatnya rokhawah, dan makna rokhawah adalah keluar dari nafas, dan juga sifat mahmusah al-hams, keluar suara. Maka fa kembali tarkiz kepada makhraj fa fi fu af, dan sifatnya dia rokhawah dan hams, maka ada keluar udara dan suara. Fa fi fu af. Seperti itu kalau kita dekatkan mikrofon. Fa fi fu af. Maka ini fa berbeda dengan sifat dal. Dan makna rokhawah dari segi lugatan adalah lin, lemah. Karena lemahnya makhraj, sehingga fa ini tidak bisa dibendung, masih keluar udara dan keluar juga suara. Afidah, aflaha, afidah, dan sebagainya. Maka dari segi fa ini jaroyan saut inda mururi makhrajiha, dikarenakan lemahnya dari makhraj.
Maka huruf dari syiddah banyak selain dari huruf yang rokhawah banyak selain dari huruf asyiddah tadi, ajid, qatin, bakab, ditambah lin, umar. Maka itulah dari huruf-huruf yang rokhawah banyak. Di antaranya tadi fa, fi, fu, af, dan hams juga sifatnya, maka dia keluar dari udara ataupun nafas dan keluar dari suara. Fa, fi, fu, af, qad aflaha. Maka di sini sifat rokhawah dia juga lambat, maka dibaca aflaha, tidak boleh cepat. Aflaha, qad aflaha, maka ini salah. Yang benar qad aflaha. Aflaha selesai dari fa, wala muraqqaqah, wal ha kadzalik muraqqaqah. Man tazakka, mim muraqqaqah, wa nun huna man tazakka. Ada hukum nun sakinah bertemu dengan ta, maka dia ikhfa, dan hukmu ikhfa bigunnah dari khaysum. Man tazakka, maka makhrajnya dari khaysum 2 harokat. Man qad aflaha man tazakka, ta muraqqaqah, wa za muraqqaqah, wal kaf muraqqaqah, namun di sini tu'tabar idgham harfain. Tazakka, kaf sakinah dan kaf mutaharrikah dijadikan satu menjadi harfain. Tazakka, maka ka muraqqaqah dengan mad atau bi alif layyinah. Tazakka karena dia alif sakinah qablahu fathah. Adapun dari segi qiraah, tatbiknya qad aflaha, maka di sini terjadi ikhtilaf dari jumhur al-qurra yang 4, riwayat Hafs an Asim dan Ruwais an Yaqub dan Abi Amr, dan juga Al-Kisai. Maka mereka semuanya membaca dengan tahqiq hamzah, dibaca hamzahnya qad aflaha, qad aflaha, qad aflaha. Hamzahnya dibaca dengan tahqiq. Adapun menyelisihi dari 4 qurra, Wars an Nafi', maka madhab mereka membaca dengan an-naql, sehingga dinakalkan hamzah dihapuskan dan harokatnya fathah dinakalkan kepada dal, karena huruf sebelumnya yang sakinah. Jadi dibaca dalnya fathah dan fa-nya langsung masuk setelah dal karena tidak ada hamzah. Jadi qad aflaha, qad aflaha. Tabih ya Abdurrahman. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka. Dan nanti masalah tazakkanya berbeda. Tidak seperti yang saya sebutkan, namun belum masuk kepada hukumnya. Maka selesai dari permasalahan aflaha, maka jumhur dengan qiraah tahqiq hamzah qad aflaha, namun qiraah Wars dengan naql qad aflaha, qad aflaha. Adapun di ujungnya tazakka, man tazakka,
Maka terjadi ikhtilaf dari khamsa qura kepada 3 qiraat. Qiraah yang pertama qiraah bil fathah, dan ini qiraahnya Hafiz dan Ya'qub Al-Hadrami. Maka dibaca fathah, dan yang diinginkan tazakka, ini maknanya. Maka dibaca qad aflaha man tazakka. Adapun menyelisihi dari qiraah yang 2 tadi, qiraah Wars an-Nafi' dan Abu Amr. Maka Abu Amr mengikuti di sini taklil bersama Wars. Maka dibaca beda di depannya, di ujungnya sama. Maka Wars sekarang kita baca. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Adapun qiraahnya Abu Amr sama di ujung, di awalnya berbeda. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Karena dia bersama jumhur di tahqiq Hamzah. Dan begitupun Al-Kisai, berbeda di ujungnya Al-Imalah Al-Kubra, dan di awalnya mengikuti jumhur dengan tahqiq Hamzah. Maka dibaca qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Maka inilah perbedaan di qiraah ayat ke-14. Yalla iqra ya Hudzaifah. Qiraah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalas, yalla. Qad aflaha man tazakka. Qiraah Warsh. Qad aflaha man tazakka. Qiraah Abu Amr. Qad aflaha man tazakka. Qiraah Al-Kisai. Qad aflaha man tazakka. قم انت كسلان انت تنفس سواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص أبي يعقوب. قد أفلح من تزكى. قراءة الورش. قد أفلح من تزكى. قراءة أبي عمرو. قد أفلح من تزكى. قراءة الكسائي. قد أفلح من تزكى. محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص. قد أفلح من تزكى. قراءة الورش. قد أفلح من تزكى. قراءة أبي عمرو. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. قراءة الكسائي. قد أفلح من تزكى. وقراءة يعقوب. قراءة يعقوب. قد أفلح من تزكى. اقرأ يا أبا قتادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص ويعقوب. قد أفلح من تزكى. قراءة ورش. اقرأ من جديد. قراءة حفص ناصر ويعقوب. قد أفلح من تزكى. قراءة ورش. قد أفلح من تزكى. قراءة أبي عمرو. قد أفلح من تزكى. قراءة الكسائي. قد أفلح من تزكى. حمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص ويعقوب. قد أفلح من تزكى. قراءة ورش. قد أفلح من تزكى. قراءة عمر. قد أفلح من تزكى. قراءة الكسائي. قد أفلح من تزكى. Terus apa sudah cukup aja ya.
Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah pelajaran ini kita lanjutkan nanti jam 2:30 kita belajar lagi. Orang lain salat, kita belajar. Masalahnya salat apa? Sudah salat kita. Kalau orang lain tambah aneh salatnya, katanya tahajud 11 rakaat lagi, jadi 20 berapa tuh ditambah kita sekarang. Maka di sini kita iktisad bisunnah. Kelompok ahlu sunnah al-iktisad bisunnah. Maksudnya iktisad bisunnah adalah hemat dalam beribadah. Wah, orang ahlu sunnah ini malas. Kita kan tadi sholat tarawih, kemudian sholat tahajud. Sholat tarawih 11, sholat tahajud 11 lagi gitu kan. Jadi orang ahlu sunnah iktisad fi sunnah.